Pernah ono ning atiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kami di channel Penggila Organik. Berikut ini kita akan mengukur untuk mengetahui apakah tanah pertanian kita itu subur atau tidak. Untuk mengukurnya kita dengan cara menggunakan lampu listrik seperti ini yang sudah kita rangkai sehingga dia bisa mengetahui apakah tanah itu subur atau tidak. Kalau dia subur dia akan hidup lampunya, tetapi kalau tidak subur dia tidak akan hidup lampunya. Kenapa? Karena unsur tanah yang subur itu adalah tanah yang mengandung berbagai macam unsur hara yang positif di dalamnya. Jadi arus listrik pada dasarnya adalah aliran elektron. Jika ada potensi positif, daerah yang banyak elektronnya dan tanah sedikit elektron atau elektron negatif akan mengalir ke daerah negatif dan terjadilah arus listrik. Tanah yang subur itu akan memiliki yang pertama kalium atau K, yang kedua kalsium atau Ca, yang ketiga magnesium atau Mg, yang keempat natrium atau Na, dan yang kelima boroh atau B, dan yang keenam senyawa amonium atau NH4. Jika keenam ini ada di dalam tanah kita tersebut, maka tanah kita itu akan menjadi subur. Dan untuk mengetes kesuburannya tadi, kita mengetahui apakah ada unsur-unsur itu di dalam tanah kita, maka kita menggunakan alat ini. Oke, kita akan beralih. Kita akan mengetes bagaimana cara alat ini bekerja, saudara. Nah, di sini sudah saya siapkan 4 buah cangkir. Jadi yang ini adalah tanah pasir. Tanah pasir. Yang ini adalah tanah dari kebun saya yang sudah setiap minggu atau kadang 3 minggu sekali saya kasih pupuk. Dan yang ini adalah fermentasi daripada humus bambu yang sudah saya buat. Ini umurnya baru, humus bambu ini sekitar 2 minggu baru saya ambil tadi. Yang ketiga adalah ini unsur tanah yang seperti kuning warnanya, tanah yang tidak subur yang sudah saya dari pelataran depan rumah saya. Kemudian ini adalah air. Pastikan dulu, kadang orang menggunakan air, dicampur air semuanya, tapi banyak orang yang berpendapat bahwa kan air itu sudah mengandung arus listrik, jadi alur listrik celupin di situ dia masih bisa hidup. Makanya saya tidak menggunakan air. Nanti dikiranya ini karena ada ininya airnya, jadi saya pisahkan. Oke, saya akan mencoba media ini. Kita akan mengetes kesuburan tanah yang dari pasir tadi. Ini dari kebun yang sudah seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya kasih pupuk. Kemudian ini adalah kompos bambu yang sudah difermentasi selama 2 minggu, dan ini adalah tanah dari pelataran rumah yang tidak mengandung unsur hara apapun. Kemudian ini air yang kebanyakan saya tidak menggunakan air karena kebanyakan orang wajar kalau ada airnya dia akan hidup, tetapi saya tidak menggunakan air, cukup kelembaban saja. Ini pasir saya teskan, ini sudah saya tujukan biar ke sini. Sudah saya tujukan ke listrik, kita akan tes. Ini tidak hidup lampunya. Kemudian ini tanah yang di kebun yang 2 minggu sekali saya kasih pupuk, dia hidup. Artinya tanah ini mengandung unsur-unsur yang positif yang ada di dalam tanah tersebut. Kemudian ini kompos bambu yang sudah saya fermentasi selama 2 minggu, ini juga hidup dan dia lebih terang karena ini adalah pupuk untuk tanah kebun tersebut. Dan ini adalah tanah di pelataran rumah yang saya rasa tidak mengandung apapun karena tidak subur. Kita teskan dia tidak hidup tapi dia rendah sekali. Walaupun hidup dia tapi rendah, berbeda dengan kompos dan berbeda dengan tanah kebun. Jadi tanah kebun ini juga lebih terang kompos dibanding dengan tanah kebun. Kalau pasir yang tidak mengandung apa-apa, dia tidak akan hidup sama sekali.
Bagaimana cara membuatnya? Sudah saya siapkan skema gambarnya, yuk kita ikutin. Saya sudah siapkan skema gambarnya ya. Jadi gambarnya seperti ini, kita siapkan paralon, ukurannya terserah kalian, terus seberapa panjangnya. Kemudian di sini ada lampu untuk pengetesan kita apakah tanah itu subur atau tidak. Kalau dia subur, maka dia akan hidup karena di dalam unsur tanah yang subur mengandung ion-ion serta unsur-unsur yang positif yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan tanah yang tidak subur, dia tidak mengandung apa-apa, akibatnya tidak menghantarkan arus listrik. Kemudian di sini ada PLN. Jadi dari sini ditarik kabel. Ini saya gambarkan kabel merah ya, api, terus ke PLN, terus ke jenis PLN. Kemudian di sini ada kabel massa. Kabel massa ini kita tarik lagi ke sini, kemudian kita potong. Nah, potongannya ini kita tujukan ke tanah. Jadi inilah yang untuk mendeteksi apakah tanah kita subur atau tidak. Cuma jangan salah, pada waktu meletakkan positif dan negatifnya. Kalau kita salah, maka wassalam, kita akan kesetrum. Jadi sini kita tarik, terus di sini kita tarik juga, putuskan. Nah, putuskan, kita lanjutkan ke sini. Nah, terus ini ke PLN, ya. Terus berbarengan dengan kabel ini ke PLN. Ini ke yang sini ke tanah. Oke, cukup jelas ya guys ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar, insya Allah saya balas.